Kami awali berita siang ini dari Jakarta. Kebakaran menghanguskan dua rumah yang terdiri dari sebuah rumah utama dan satu bangunan rumah kontrakan 10 pintu di Jalan Kampung Melayu Besar, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. 3 orang yang terdiri dari satu keluarga meninggal dalam kebakaran ini. Dari video yang direkam warga terlihat api dengan cepat menghanguskan dua bangunan rumah pada Sabtu dini hari. Api menghanguskan seluruh bagian bangunan hingga rata dengan tanah. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat penghuni rumah sedang tidur. Kebakaran dipadamkan petugas 1 jam kemudian. 3 jenazah korban kebakaran langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari informasi dari masyarakat di lokasi itu listrik, korsleting listrik. Nah, setelah kita sekitar 30 menit atau 40 menit itu sudah dilokalisir, dinyatakan tidak ada lagi api, tinggal pendinginan. Nah, informasi selanjutnya dari masyarakat ada warga masih ada di dalam. Nah, kita cek, kita telusuri, ternyata ada korban. Nah, korban itu 3 orang. Lebih lengkap kebakaran yang terjadi di Tebet, Jakarta Selatan yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di sana. Sisko, apakah ada korban jiwa lainnya pada kebakaran yang terjadi pada Sabtu dini hari tadi? Sampai saat ini informasi yang terus kami dapatkan atau perbaharui kepada Anda, baru ada 3 orang kemudian yang menjadi korban meninggal dunia atas musibah atau insiden kebakaran yang terjadi di kawasan Kampung Melayu atau tepatnya di RT 3 RW 1 di Kampung Melayu Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan ini. Dan kalau kami melihat dan juga memantau pada saat ini, memang proses pendinginan sudah dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan atau Dinas Gulkarmat seperti itu. Dan saat ini memang sejumlah warga terpantau yang mengontrak di kawasan ini kembali atau masuk ke dalam rumah mereka dan berharap menemukan setidaknya barang-barang ataupun puing-puing berharga yang bisa masih mereka selamatkan dengan melakukan pendinginan secara manual. Yang kalau kami lihat dengan menggunakan ember atau dengan peralatan yang sederhana seperti itu. Dan kalau bisa kami ceritakan kepada Anda juga, dan saat proses kebakaran ini terjadi adalah pada sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat seperti itu, di mana informasi terus kemudian diteruskan kepada Dinas Gulkarmat dan langsung dilakukan proses pemadaman kebakaran setidaknya kurang lebih 1 jam dengan mengerahkan sejumlah unit pemadam kebakaran. Dan atas insiden ini memang kalau berdasarkan informasi yang kami peroleh dari warga juga, setidaknya ada belasan warga sebenarnya yang berada di kawasan kontrakan ini dan juga bukan merupakan penghuni atau kawasan di Kampung Melayu Besar ini, melainkan para pendatang seperti itu. Dan informasi yang kami dapatkan yang menjadi korban meninggal dunia itu bahkan adalah pendatang dari daerah Lampung seperti itu yang merupakan bekerja sehari-hari sebagai pemulung. Ya, Sisko, lalu apakah korban meninggal ini merupakan pemilik rumah atau pengontrak? Baik, sejauh informasi yang kami dapatkan, mereka bertiga kemudian yang menjadi korban meninggal dunia ini, diantaranya 1 laki-laki dan 2 orang perempuan merupakan pengontrak seperti itu. Dan kalau kami melihat dan juga memantau untuk proses pada saat ini, memang untuk proses pendinginan juga sudah selesai. Dan ketiga, kemudian jenazah dari korban akibat musibah atau insiden ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan kalau kami melihat dan memantau untuk di kawasan ini, memang salah satu kemudian menjadi kendala, meskipun kalau Anda melihat di visual Anda ini kami berada di jalan raya utama yang besar, namun untuk letak kontrakannya sendiri ini diapit antara 2 rumah seperti itu, sehingga harus masuk setidaknya 5 meter ke dalam, sehingga untuk penarikan selang pada Dinas Gulkarmat itu membutuhkan waktu dan juga harus melewati sejumlah rumah untuk melakukan pemadaman di rumah-rumah yang menjadi amukan atau kobaran api yang melanda pada Sabtu dini hari ini. Dan kalau kami melihat, ini ada 2 rumah, di mana satu rumah ini adalah bangunan utama dan satu rumah lagi merupakan kontrakan berisi 10 pintu. Radi. Iya, Sisko, informasinya api kembali mulai muncul lagi saat ini dan pendinginan padahal sudah dilakukan beberapa jam sebelumnya. Lalu proses pendinginan apakah saat ini sudah selesai? Bagaimana petugas pemadam kebakaran ke depannya nanti mencegah kebakaran meluas?
Baik, untuk mencegah kebakaran meluas memang tadi sudah dilakukan proses pendinginan, dan kalau kami sempat masuk ke dalam sebelum dipasang oleh garis polisi seperti itu, memang masih ada hawa panas yang cukup terasa. Namun memang pendinginan secara manual yang seperti kami sebutkan sebelumnya dilakukan oleh warga. Hal ini dilakukan memang untuk menemukan sejumlah barang yang masih tertinggal. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan, ada sejumlah warga sebenarnya yang berada di seputaran kami seperti itu, Radi dan juga saudara. Mereka berharap masih ada sejumlah barang yang dapat temukan, dan juga ada juga yang bersyukur karena masih bisa menyelamatkan diri seperti itu atas kejadian yang menimpa. Bahkan ada juga kemudian pada saat kejadian ini terjadi sebenarnya, Radi dan juga saudara, ini sedang melakukan aktivitas seperti itu. Nah, kalau kami melihat di dalam kontrakan yang berada di belakang kami sebenarnya, Radi dan juga saudara, salah satu kemudian yang diduga menjadi pemicu musibah atau kebakaran di Kampung Melayu ini adalah akibat korsleting listrik. Nah, ketiga orang ini kemudian diduga akibat terlelap tidur menjadi sulit untuk dievakuasi dan menjadi korban meninggal dunia seperti Radi dan juga saudara. Dan ditambah memang kalau kami melihat sejumlah bangunan yang meskipun sudah rata dengan tanah seperti itu, masih ada bekas-bekas atau puing-puing. Ini dikatakan atau dituturkan oleh warga yang berada di sini bahwa material-material rumah ini kebanyakan terdiri dari triplek dan juga banyak bahan yang mudah terbakar, karena memang setengah dari penghuni kontrakan ini merupakan dalam tanda kutip adalah pemulung seperti itu, sehingga banyak barang-barang bekas yang dapat membuat api ini menjadi melebar, sehingga harus kemudian dimatikan untuk proses titik apinya tersebut dan untuk diproses-proses lain, sehingga pendinginan dan kebakaran ini tidak meluas ke lokasi yang lain. Radi. Baik, terima kasih Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Tebet, Jakarta Selatan terkait peristiwa kebakaran yang menimpa sebuah rumah di sana.